Saya tidak tahu berapa lama. Sebelum Amelia berhenti menangis, dia tidak ingin menangis lagi. Saat ini, pengemudi paman di depan bertanya, "Gadis, kamu mau kemana?" Amelia mengangkat kepalanya, pergi ke Villa Dragon. Malam ini, pernikahan akbar Henry dan Maya akan digelar di Dragon Villa. Dia ingin pergi dan melihatnya secara langsung. Pernikahan hari ini, bangsawan kelas atas berkumpul bersama. Johan dan Krishna sama-sama hadir. Pengantin wanita, Maya, mengenakan kerudung putih. Ini dirancang oleh desainer Prancis terkenal dengan rhinestone cerah di atasnya, yang membuat Maya luar biasa cantik. Maya mengobrol dengan anggun dengan istri kaya dari bangsawan kelas atas, dan membuat iri serta diberkati oleh penonton. Saat ini seorang wanita kaya berkata, "Nona Maya, kamu dan Tuan menikah malam ini. Mengapa kamu tidak memakai satu-satunya cincin di tanganmu?" "Cincin satu-satunya? Ya, Nona Maya, cepatlah dan tunjukkan satu-satunya cincin pada kami." Nyonya Mahendra menciptakan fly dan merancang banyak perhiasan klasik. Tetapi karena suatu alasan, Nyonya Mahendra merancang cincin berlian. Satu-satunya cincin hanya akan diberikan kepada satu orang seumur hidup. "Nona Maya, Tuan Henry pasti memberimu cincin satu-satunya ini." Wanita kaya lainnya menggema dengan penuh semangat. Saat itu, Ibu Henry, Andin, menciptakan fly dan dengan cepat menjadi sensasi di industri perhiasan. Produk baru setiap musim dicari oleh para wanita kaya ini. Bisa dikatakan kosong, karena banyak yang dilepaskan dalam jumlah terbatas. Siapapun yang meraih produk baru fly sudah cukup untuk ikut serta dalam permainan kartu atau pamer sepanjang tahun di perjamuan. Karena itu, Andin, satu-satunya cincin, selalu menjadi legenda. Semua orang ingin membuka mata atas pernikahan ini. Wajah Maya menjadi semakin kaku, karena jari-jarinya kosong, dan Henry sama sekali tidak memberinya cincin berlian. Tapi segera dia mengangkat bibir merahnya, dan berkata dengan murah hati, "Henry, tentu saja, memberiku satu-satunya cincin. Tapi menurutku itu terlalu mahal, jadi aku tidak memakainya." Maya membuat perhitungan kecil di dalam hatinya. Dia akan meminta Henry untuk membawa cincin satu-satunya ini. Bagaimanapun, hidup Amelia ada di tangannya. Henry pasti akan memberinya satu cincin. Saat itu, dia akan pamer di depan orang-orang ini. Kata-kata ini sangat efektif untuk menenangkan istri kaya ini. Lagi pula, pertarungan untuk Nyonya Mahendra akhirnya dimenangkan oleh Maya. Awalnya Amelia, identitas Wijaya terungkap, dan Henry serta Amelia kembali mengakui cinta mereka di forum akademis. Semua orang juga setuju bahwa Amelia tidak jauh dari posisi Bu Mahendra. Namun siapa sangka mereka menerima surat undangan pernikahan dari 3 hari lalu, dan mempelai wanita di atasnya ternyata justru Maya bukan Amelia. Sekarang Maya telah menjadi Nyonya Mahendra. Tentu saja semua orang menyanjungnya. Bagaimanapun, pernikahan antara keluarga Mahendra dan keluarga Aresta cukup mengejutkan seluruh komunitas bisnis. Semua orang langsung tertawa. "Nona Maya, kamu dan Tuan Mahendra sungguh manis." "Oh tidak, aku akan merokok sendiri. Aku harus mengubah lidahku. Sekarang aku tidak bisa memanggil Nona Maya. Aku harus memanggil Nyonya Mahendra." Tuan dan Nyonya Mahendra benar-benar pasangan yang cocok. Wanita seperti orang-orang di luar itu adalah masa lalu. Pemenang terakhir adalah Nyonya Maya. Maya sudah tersenyum. Diam-diam dia juga mengangkat matanya untuk melihat ke depan, berdiri di depan tubuh Henry yang tinggi dan tegap. Henry berdiri dengan setelan hitam buatan tangan di bawah lampu kristal yang menyilaukan, menyeka saku celananya dengan satu tangan, memegang segelas anggur merah dengan satu tangan, dan beberapa bos berkumpul di sekelilingnya dan berbicara dengannya dengan rajin. Dia mendengarkan dengan suara rendah.
Meskipun itu adalah pernikahannya dan malam ini, banyak pria masih menatapnya dengan hati merah gadis yang berdebar cinta. Maya telah mengagumi pria ini selama bertahun-tahun, dan selama bertahun-tahun dia telah bekerja keras untuk menjadi luar biasa dan mengejar ketertinggalannya. Malam ini, dia akhirnya menikah dengannya. Apa yang dikatakan orang-orang ini benar. Dia adalah pemenang terakhir, dan Amelia hanyalah masa lalu. Maya melihat sekeliling lagi setelah dia bangga. Dia tidak melihat ayahnya, Hendra. Ayahnya berkata bahwa dia akan menghadiri pesta pernikahan, tetapi tidak muncul. Sebagai pemimpin di Sulawesi, Hendra datang ke sini dengan cara yang rendah hati dan misterius kali ini. Dia tidak muncul, dan dia tidak mengungkapkan bahwa dia adalah putrinya. Tidak ada pergerakan di Hendra, dan juga tidak ada pergerakan di Johan, karena Johan tidak mengungkapkan fakta bahwa dia bukan putrinya. Hal yang paling ingin dilakukan Maya sekarang adalah menikahi Henry dan menjadi wanitanya. Dia masih panjang di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah putri tertua di Sulawesi. Dengan pendukung yang kuat, dia tidak takut. Maya sedang dalam mood yang bagus. Johan dan Krishna ada di sini. Mereka sekarang berdiri di tempat yang remang-remang, dan Krishna berkata, Hendra telah datang. Dia mendorong Maya untuk memimpin, dan dia bersembunyi di belakang untuk menonton drama itu. Dia sedang menunggu seseorang dan menunggu, yaitu Amelia. Johan mengguncang gelas anggur merah di tangannya dengan anggun, lalu melirik ke arah Krishna dan berkata, Krishna, siapa yang kamu tunggu? Krishna meminum anggur merah dan mengatakan sebuah nama, putra ketujuh. Dia adalah murid tertutup Dewi. Setiap kali Amelia mencapai situasi putus asa, dia akan muncul. Tahun-tahun ini, dia telah menjadi jalur pertumbuhan Amelia. Di lampu indikator, dia sudah terlalu lama bersembunyi. Saya ingin dia keluar. Johan berkata, begitu putra ketujuh muncul, dia tidak akan jauh dari Dewi dan Andin. Johan dan Krishna memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua ingin mencari wanita sendiri melalui Amelia. Ini juga alasan mengapa Johan tetap diam. Mereka semua sedang menonton. Namun, setelah keheningan ini, akan terjadi badai berdarah. Henry di sini masih dikelilingi oleh sekelompok bos. Pada saat ini, salah satu bos bersulang, Tuan, saya berharap pernikahanmu bahagia dan cepat diberi momongan. Henry tidak memiliki ekspresi apapun, dia menatap bos itu dengan biasa. Pada saat ini, orang di sebelahnya menepuk bahu bos, dan mengingatkan dengan suara rendah, pintar-pintarlah, suasana hati Tuan Mahendra sedang buruk hari ini. Bos menemukan bahwa seluruh alis tampan Henry gelap, dan bahkan auranya sedingin pisau. Bos segera tutup mulut, dan pada saat yang sama dia merasa sangat bingung. Salah satu dari 3 kegembiraan dalam hidup, malam pernikahan di kamar pengantin. Jadi mengapa calon pengantin pria Henry dalam suasana hati yang buruk malam ini? Henry menyeka saku celananya dengan satu tangan, jari-jarinya yang ramping menyentuh telepon dan melihat wajah Amelia. Panggilan telepon barusan bergema di telinganya. Dia mengambil yang feminin dan centil, mengatakan dia sangat ingin merindukannya, dan memintanya untuk pulang sekarang. Yah, dia juga sangat merindukannya. Di saat yang sama, Henry merasakan firasat buruk di hatinya. Dia selalu merasa bahwa Amelia sepertinya memperhatikan sesuatu. Henry dengan cepat mengangkat kepalanya, dan dia melihat sosok yang cukup ramping di pintu aula, dan Amelia datang. Amelia tiba-tiba datang. Begitu dia muncul, penonton gelisah. Seseorang berseru kegirangan, lihat, Amelia ada di sini. Ekspresi Henry berubah, dia tahu semuanya. Sebenarnya, dia seharusnya tidak menganggapnya aneh. Dengan karakter cerdas seperti dia, mudah untuk menemukan keanehan dan petunjuk.
Jika dia ingin menjauh dari Sanjaya, dia tidak akan diganggu. Pada saat ini, sosok muncul di mata Henry, dan Hendra muncul tidak jauh. Sepasang pupil biru jahat Hendra jatuh ke tubuh Amelia. Hendra segera mengerutkan bibir tipisnya. Dia mengurung Amelia di Sanjaya demi keselamatannya. Dia tidak ingin dia bertemu Hendra. Hari ini Amelia mengenakan gaun panjang hitam. Gaun panjang itu menguraikan sosoknya yang anggun dan indah. Rambut hitam panjangnya tersebar, dan beberapa helai rambut jatuh tipis di wajah dan pipinya yang halus, menambahkan sedikit lagi pesona seorang wanita. Dia datang dan berhenti di samping Henry. Seluruh aula sunyi, dan mata semua orang tertuju pada tubuh Amelia. Saat ini, tidak tahu siapa yang berseru. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.